Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku yang mulia, berbicara masalah waktu hakikatnya adalah berbicara masalah umur. Manusia oleh Allah diberi jatah waktu yang sama. Tidak ada bedanya mereka yang tinggal di Eropa dengan mereka yang tinggal di Asia. Tidak beda antara yang tinggal di ujung utara bumi ini dengan yang tinggal di ujung selatannya. Juga tidak ada bedanya jatah waktu antara yang mukmin dengan yang kafir. Begitupun ahli taat dengan ahli maksiat, sama saja, sama-sama 60 detik dalam 1 menitnya, sama-sama 60 menit dalam 1 jam, sama-sama 24 jam dalam sehari semalam, sama-sama 7 hari dalam sepekan, sama-sama 28, 29, 30 atau 31 hari dalam sebulan, sama-sama 12 bulan dalam setahun dan seterusnya. Tapi lihatlah, dengan jatah waktu yang sama, manusia berbeda-beda dalam menyikapi dan menggunakan waktu. Dengan jatah waktu yang sama tersebut, ada orang-orang yang mampu memimpin perusahaan-perusahaan besar dengan jumlah karyawan yang mencapai ribuan. Ada orang yang mampu mengurus lembaga atau organisasi besar dengan jumlah pegawai dan anggota yang banyak. Dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bahkan mampu mengurus dan memimpin negara. Tetapi sebaliknya, dengan waktu yang sama, ada orang yang jangankan memimpin perusahaan atau lembaga besar, jangankan mengurus dan memimpin negara dengan berbagai permasalahan yang seakan tidak pernah berhenti, tidak pernah habis, bahkan mengurus dan memimpin dirinya saja tidak mampu. Betapa sering kita lihat ada orang yang bahkan sampai di usianya yang ke-40 tahun masih bingung harus berbuat apa, melakukan aktivitas apa, tidak punya prioritas dalam hidup. Saudaraku yang mulia, ruang sejarah Islam dan kaum muslimin penuh sesak dengan pribadi-pribadi mempesona. Nabi Muhammad sudahlah tentu. Beliau menduduki peringkat yang paling atas sebagai manusia paling berkah umurnya, dilanjutkan dengan para sahabat utama dan keluarga Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak cukup waktu untuk mengupas keutamaan-keutamaan mereka dalam pertemuan yang singkat ini. Tetapi sebagai gambaran, saya akan menyebutkan beberapa contoh kecil dari para tokoh yang masa hidupnya termanfaatkan dengan sangat baik, bahkan sejak usianya masih muda. Antara lain, pertama, Usamah bin Zaid bin Harithah diangkat oleh Rasulullah menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun. Sepeninggal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Usamah bin Zaid bin Harithah membawa pasukan kaum muslimin ke perbatasan Syam. Dan tugas itu tertunaikan dengan sangat baik, membawa pasukan dalam peperangan, meredam gejolak, menumpas para pengkhianat, menyalurkan logistik dan membagi harta rampasan perang hanya dalam waktu 40 hari. Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu yang madhab, beliau hafal Al-Quran pada usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta yang berisi ribuan hadis dalam usia 10 tahun. Selanjutnya dalam usia belasan tahun sudah menjadi mufti di Masjidil Haram. Karya-karya keilmuannya masih terus dikaji hingga hari ini. Kitab Al-Um dan Ar-Risalah sekedar menyebut 2 karya agung beliau. Muhammad Al-Fatih yang datang sebagai generasi sesudahnya menjadi seorang sultan dalam usianya yang ke-19 tahun dan berhasil menembus kokohnya benteng pertahanan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Beliau memiliki saham yang tidak kecil dalam penyebaran Islam di daratan Eropa. Jauh-jauh hari sebelumnya, Rasulullah menghabarkan tentang peristiwa pembukaan atau pembebasan Konstantinopel. Bismillahirrahmanirrahim. Latuftahanna al-Qustintiniyah wa la ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Sungguh Konstantinopel akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan dalam Al-Mustadrak menyatakan hadis ini sahih menurut syarah Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Al-Zahabi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Haythami, Abu Nu'aim,
Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar, dan At-Tabrani. Usaha pembebasan Konstantinopel ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa tokoh, antara lain Maslamah bin Abdul Malik, Harun al-Rashid, Bayazid I, dan baru terbebaskan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita tidak mesti seperti mereka, tidak harus menjadi mereka karena kapasitas dan kondisi kita memang berbeda. Kita juga bukan mereka, tapi yang harus kita contoh adalah betapa mereka bisa memanfaatkan karunia waktu dari Allah dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita belum bisa membuat karya-karya besar dan bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan, tapi kita bisa berbuat kebaikan sekecil apapun tanpa menunda-nunda, berusaha mencegah diri dan keluarga dari berbuat dosa, atau tidak melakukan kesia-siaan, buang-buang sisa umur tanpa berbuat kebaikan. Saudaraku yang mulia, oleh karenanya marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dan di antara realisasi takwa adalah mempergunakan hidup yang singkat ini untuk memperbanyak bekal untuk kehidupan yang abadi kelak. Bukankah Allah bersumpah demi masa bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, dan saling memberi wasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mari kita pergunakan waktu atau umur hanya untuk hal-hal yang Allah ridhoi semata. Mari kita usahakan ketika Allah memandang kita dalam keadaan taat, tidak bermaksiat kepadanya. Allah memandang kita dengan pandangan ridho. Ketahuilah, penghisaban amal kita nanti di yaumil hisab tidak lagi hari per hari, minggu per minggu, tapi pertarikan dan hembusan nafas. Dan itu tertulis detail, rapi, tanpa sedikit pun terlewat. Benar-benar perhitungan yang sangat cermat. Saudaraku yang mulia, sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal nanti di akhirat, dengan masa hidup kita yang sangat singkat di dunia, kita juga bisa mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal yang akan terus mengalirkan kebaikan dan pahala walaupun kita telah meninggal dunia, berada di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Mudah-mudahan Allah membimbing dan memandaikan kita mensyukuri nikmat waktu yang sangat singkat dengan memanfaatkannya untuk kebaikan saja. Ingat, usia berkah adalah usia yang digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan, lalu Allah ridho. Saudaramu Ahmad Marzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.